semuanya, selamat datang di Let Me Know Talks Podcast. Dan jangan bosen karena masih bersama saya Yuliana. Tapi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah seseorang yang baru saja mendapatkan penghargaan Piala Citra dari Festival Film Indonesia sebagai penyunting gambar terbaik. Ini dia Kak Ahmad Yuniardi. Halo Kak. Halo, halo semuanya, halo. Halo, Tapi gimana? sebelumnya saya mau konfirmasi ya, saya bukan dapat Piala Citra tahun ini, tapi nominasi. Nominasi, oke, Eh, siap. Sebelumnya selamat ya, sudah masuk nominasi itu udah suatu capaian yang luar biasa tentunya. Selamat untuk Kak Ahmad atau biasa dipanggil Kak Madun ya Kak? ya, ya, Oke. makasih. Gimana suasana hatinya hari ini? Ya, seperti hari-hari biasa aja. Waduh, tapi tetap happy ya tentunya ya Kak. Ya, ya. Oke, dan Kak Madun ini adalah orang yang expert di bidang editing ya. Jadi udah banyak lah portofolio beliau ini dan kemarin juga udah beberapa megang project ya Kak kayak film Dear David. Kalau aku salah tolong dikoreksi. Kemudian juga ada film Penyalin Cahaya, betul ya Kak? Betul, Nah, betul. nanti kita akan mengulik sedikit nih tentang editor atau editing gitu ya. Nah, yang terbaru ini adalah film Budi Pekerti ya Kak, yang kemarin juga mendapatkan Piala Citra ya Kak ya di Festival Film Indonesia ya. Ya, jadi film Budi Pekerti ini di Festival Film Indonesia kita dapat 17 17. nominasi. Yes, yes, yes. Tapi Oh. yang dapat Piala Citra itu untuk kategori Mhm, pemeran utama perempuan terbaik itu mhm. Syaina Febrianti sama pemeran Pendukung. pendukung perempuan terbaik Prilly Yes. Latuconsina. Oke. Nah, ini kan filmnya itu menceritakan tentang isu-isu cyberbullying gitu ya, Kak. Nah, kalau menurut Kak Madun sendiri ini sebenarnya film yang mau bercerita tentang apa sih gitu? Kalau dari Kak Madun sendiri. Ya, kalau film Budi Pekerti ini isu besarnya adalah tentang eh, masyarakat kita yang semakin hari ini semakin mudah untuk menghakimi seseorang Hmm, dengan munculnya media-media baru seperti baru. internet gitu. Yes. Eh, Kayaknya hasrat itu semakin mudah dilampiaskan. Mhm, Jadi ya mhm. orang eh, tanpa mengecek faktanya atau apa seringkali langsung langsung aja berkesimpulan terhadap situasi tertentu gitu. Kita dengan gampang kan nge-repost Yes. sesuatu hal yang kita lihat di internet dengan menambahkan opini kita yang Mhm, kemudian mhm. dibaca orang lain dan Orang. terus itu bergulir-bergulir terus. Mhm, mhm. Sebenarnya film Body Poker itu satu kritik terhadap situasi tersebut. Saat ini ya, Kak ya. Kita gambarkan dengan cerita seorang guru BP itu Bu Prani Mhm. Atau BK yang ya, Kak, mungkin berbeka atau ya. Oh, itu angkatan yes, saya yes. BP itu namanya. Bener-bener. Iya, Nah, iya. Mhm. eh, dia tuh terlibat di satu situasi, Mhm. kemudian videonya menjadi viral, padahal videonya hanya 20 detik, Yes. dan kemudian dari situ kehidupannya justru terancam karena dia dipersekusi dan dicari-cari kesalahannya oleh Mmm, netizen, mhm, gitu mhm. sih. Oke. Nah, kita mundur ke belakang nih. Aku pengen tahu dong perjalanannya Kak Madu ini seperti apa sih sampai akhirnya bisa menghandle sebuah atau jadi editor di film besar gitu. Bisa ceritain gak sih Kak atau flashback ke belakang gitu dulunya Kak Madu ini gimana-gimana gitu sampai di titik saat ini? Kalau awalnya ya saya di dunia film tuh sebenarnya dari SMA, jadi saya tuh ikut komunitas film Oh gitu, tapi di Bandung. jurusannya multimedia gitu atau bukan malah? Enggak, waktu SMA tuh memang kita namanya kayak klub film pelajar gitu, Oh, dan oke. Mhm, eh emang kita kegiatannya ikutan apa kayak workshop gitu, lalu kita bikin film pendek, kita mhm, datang ke mhm. festival film, ya karena skopnya kita masih SMA kan, secara Yes. waktu dan pengetahuan belum sebegitu banyak. Nah lalu Heeh. Mhm, setelah itu mhm. saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta IKJ, IKJ, oke. itu mengambil jurusan film. Mhm, Nah mhm. dengan penjurusan waktu itu memang film editing Oke. gitu. Sampai sebelumnya gimana cara kayaknya aku lebih fokus ke editing deh gitu. Cara taunya gimana tuh Kak? Passionnya di sini nih kayaknya nih gue gitu.
Nah, jadi kan kalau di IKJ itu kita menentukan penjurusan itu di tahun ketiga. Yes, Jadi oke. kita punya 2 tahun tuh untuk mengeksplor Mhm. kita maunya yang mana nih Mana? gitu. Aha, mhm. Jadi selama 2 tahun itu tuh coba-coba juga sih kalau tugas jadi sutradara, jadi penata Ah, sinematografi, penata artistik. mhm. Saya coba semua, tapi ternyata yang memang menyenangkan buat saya itu ya editing Adalah gitu. editing. Oh, oke. Karena pas lihat-lihat apa secara sejarah film juga kan sebenarnya ilmu editing itu adalah ilmu yang tercipta dari budaya film. Kalau kita lihat flashback, Mhm. misalnya ilmu sinematografi itu kan awalnya dari fotografi yang Fotografi. Yes. rootsnya itu dari Kumpul. gambar Mhm. gitu. Mhm. Begitu juga dengan tata suara, tata penyutradaraan gitu. Mhm. Nah, Mhm. kalau editing itu benar-benar ilmu yang tercipta tuh dari perkembangan dunia film. Jadi Mhm. waktu itu saya mikir, oh kalau saya belajar editing berarti saya belajar bahasa Terus film dari sumbernya langsung gitu. Waktu itu sih mikirnya gitu aja. mhm, mhm, oke. Nah, Kak, aku pengen tahu nih atau teman-teman juga pasti pengen tahu sebenarnya realnya tuh seperti apa sih di dunia kerja peran editor nih? Mungkin mulai dari praproduksi, produksi, bahkan sampai pasca produksi. Mungkin bisa Kak Madun ceritain nih. Ya, kalau editor itu kan sering disebutnya sebagai sutradara kedua kalau di Sutradara. film. Yes, yes. Jadi kita itu akan membentuk filmnya di tahapan paling akhir gitu. Jadi tahapan akhir penceritaan itu Mhm, ada di tahap editing karena kita bisa menentukan filmnya itu akan rasanya seperti apa, mhm, akan terlihat seperti apa gitu. mhm, mhm. Jadi sering diibaratkan editor itu kayak chefnya akan menentukan filmnya rasanya Rasanya gimana. gimana? Mhm, Jadi kan kita menerima materi yang dibeli sutradara lah. Misalnya sutradara itu belanja ke pasar, mhm. memilih bahan-bahannya, lalu kita masak gitu. Analoginya mungkin seperti itu ya, simpelnya. Tapi kalau di praproduksinya sendiri biasanya editor ngapain dulu tuh Kak? Atau gimana? Nah, kalau Atau ikut? praproduksi, Mhm, mhm, editor itu udah terlibat. Jadi mhm. kita biasa di tahapan praproduksi itu kita baca skrip, kita Aha, biasanya baca bareng-bareng sama sutradara dan head of department yang lain. mhm, mhm. Nah, biasanya kita sebagai editor itu kita bisa mulai membaca kira-kira titik masalahnya nih di Di mana aja. mana? Mhm, mhm, Lalu kita bikin kayak semacam pola gitu. mhm. Nah, dari situ kita bisa tentukan nanti treatment editingnya akan dibuat Bagaimana? seperti apa Mhm, rancangannya. mhm, mhm. Meskipun pola ini nggak harus kaku ya, maksudnya selalu terbuka sama Buka. kemungkinan-kemungkinan Mhm. yang lain. Selama Cuma berjalan ya Kak, proses itu berjalan ya. selalu ada ruang lah untuk eksplorasi yang lain. Mhm, Tapi mhm, setidaknya di titik awal itu kita sama-sama paham nih dari sutradara inginnya bentuk film yang seperti apa dengan mhm, penggambaran emosinya yang kayak gimana gitu. mhm. Itu di tahap praproduksi. Praproduksi. Mhm, Jadi setelah itu akan masuk ke tahap produksi. mhm, Nah, mhm, ketika syuting, editor juga sudah mulai terlibat. mhm. Kalau saya biasanya ada Yes. asisten editor yang standby di lokasi. Mhm, mhm. Nah, tapi tugasnya dia sebenarnya bukan mengedit secara langsung, tapi kita melakukan proses sebelum melakukan editing. Jadi ada proses namanya eh, administrasi footage. Mhm, Itu mhm. tuh proses kita menerima materi dari kamera, terus Yes. kita membuat label, kita shot Cek. berapa, take Mhm, berapa, kita mhm, labeling semua, mhm. lalu kita masuk namanya assembly edit. Assembly editnya editing kasar. Jadi kita Rough cut gitu masuk ya Kak. Mhm, mhm. belum rough cut ada Oh lagi belum. setelah itu. Oh oke. Assembly ini benar-benar lebih rough dari rough cut. Rough cut. Oke. Jadi benar-benar semua shot yang ada yang kita take itu kita pilih Mhm. yang paling oke menurut sutradara di lapangan, Lapangan. Aha. lalu kita masukin semua ke timeline. Mhm, mhm. Nah, itu buat kita ngukur dulu secara adegan ini udah jadi atau belum gitu. Belum. Mhm, mhm. Udah lengkap atau belum. Nah, Mhm. itu dilakukan asisten editor di lokasi pada Lokasi. saat produksi. Produksi. Oke. Jadi ketika kita masuk pasca produksi, Produksi. Mhm. itu kita benar-benar bisa mulai mengedit filmnya. Jadi suaranya sudah sync, audio dan videonya, Mhm, materinya mhm. udah lengkap, udah dicek kualitas materinya, nggak ada yang rusak materinya. Mhm. Jadi kita bisa mulai kerja dengan efektif gitu. Ada istilah juga yang mungkin aku tahu ada editor online dan offline itu apa beneran ada nggak sih Kak di dunia kerja itu?
Kalau itu sebenarnya terminologi yang sering dipakai di Oke, dunia yes, iklan sebenarnya ya. yes, yes. Jadi editor offline itu adalah editor yang menyusun Susun cerita, cerita, yes. lalu editor online adalah editor yang mewarnai shot-shot tersebut Mm-mm, gitu. mm-mm. Tapi sebenarnya kalau di film itu kita Mm-mm, film mm-mm. editor tuh nggak ada offline dan online sih. Online. Kita Mm. satu terminologi aja film editor. Oke. Lalu kalau misalnya melakukan color grading kita udah menyebutnya colorist, Ah, oke. ada VFX artist gitu. Mhm, mhm. Jadi memang eh, itu terminologi yang dipakai di dunia iklan gitu. Yes, yes. Oke, oke. Nah, kalau aku sempat lihat juga Viti gitu bahwa Kak Madun ini ada statement bahwa di dalam film Budi Pekerti ini perlu adanya kayak tensi-tensi atau ketegangan di titik tertentu. Nah, gimana sih caranya Kak kalau di editing editing itu seperti apa ya untuk kita bisa nih menggambarkan emosi. Emosi kan juga ada banyak ya Kak, ada sedih, ada kecewa, marah. Nah, bagaimana sih di dalam editing itu untuk menceritakannya atau memvisualisasikannya gitu? Nah, ini kaitannya dengan diskusi kita tadi di tahap Mhm. praproduksi. Oke. Jadi setelah kita baca skrip, Mhm. itu kan kita duduk bareng tuh dengan saudara, dengan produser gitu. Produser. Mhm, mhm. Nah, saudara itu jadi cara kita baca skripnya kita benar-benar baca per halaman satu-satu. Oke. Halaman satu Bu Prani eh, menjelaskan Ngapain setiap aja? dialognya. Mhm, mhm. Nah, biasanya saudara akan ngasih semacam notes, misalnya di titik ini Bu Prani sudah mulai marah misalnya. Mhm. Lalu di titik ini Bu Prani sangat marah sekali Sekali. gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm. kita sebagai editor tuh bikin ditandain gitu di skripnya. Mhm. Oke, kita Bu Prani mulai marah di Oke. sini. Mhm, mhm. Bu Prani akan menjadi sangat marah di titik ini. Langsung kita breakdown aja tuh. Mhm. Akan jadi beberapa titik kemarahannya. Terus gimana tuh cara kita menampilkannya melalui editing gitu. Oke, oke. Tentunya kan pastinya ada seperti kayak kendala, hambatan dalam proses produksi itu ya. Terus kalau misalkan jadi editor tuh apa aja sih Kak kayak kendala-kendalanya gitu. Apalagi kan banyak ya ada yang kita menggabungkan suara, musik, visual. Nah, itu apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapin seorang editor? Berkendalanya yang paling besar dan sering banget dihadapin adalah apa yang kita diskusikan di praproduksi ini nggak ke Mhm. nggak kejadian tuh. Biasanya Hmm. karena hujan, shotnya nggak Ah, keambil. oke. Lalu misalnya karena keterbatasan waktu ada Waktu scene dan yang lain-lain. nggak diambil di lapangan. Mhm, Jadi kan mhm. rancangan yang kita udah bikin di depan tuh harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Aha, oke, Nah, oke. seringkali kita tuh menyesuaikannya jadi terlalu banyak karena memang Mhm, yang nggak keambil sebanyak itu sering banget terjadi. Nah, di film Budi Pekerti ini juga ada beberapa scene yang nggak jadi keambil gitu. mhm, mhm. Nah, jadi kita harus kayak menulis ulang ceritanya di meja editing. Gimana sih tuh Kak kalau kalau udah kayak gitu gimana caranya tuh kalau editor misalkan wah ini nggak jadi nih scene yang ini gitu. Gimana tuh caranya? Apakah langsung dibuka lagi terus kita cari opsi-opsi yang lain gitu supaya ini filmnya tetap bercerita gitu, tetap konsisten tuh gimana tuh Kak? Ya, kalau pertama-tama sih kita edit dulu sesuai skrip ya. Jadi Script ya, Sas. kita ikutin dulu skrip, Aha, lalu dari aha. situ akan kelihatan materi yang kurang tadi tuh berdampak seperti apa. Apa? Oh, oke. Jadi kita susun dulu aja materi yang ada sesuai skrip. Mhm, mhm. eh, kita tonton bareng-bareng biasanya Mhm. sama produser sama Produser, saudara. saudara. Mhm, mhm. Lalu kita sama-sama lihat, oh ternyata di titik itu emang emang perlu tuh kayaknya Mhm. perasaan ini gitu yang nggak Mhm. keambil tadi Kabar. tuh. Mhm. Lalu efeknya ternyata dengan nggak ada scene itu ternyata efeknya karakternya jadi kurang tegas gitu. Mhm. Mhm. Nah, lalu masalah-masalah itu kita identifikasi dulu masalahnya apa, Mhm. kurangnya di titik mana, lalu Mhm. kita rework lagi secara penceritaan dengan kita nulis dulu balik lagi on paper, kita tulis lagi, Lagi. Oh, oke. kita tulis ulang, baru Mhm. dari tulis ulang yang kita sepakati itu Mhm. kita cari tuh melalui editing gimana untuk mencapai Mencapai titik-titik titik itu itu. gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kayak udah rampung semua gitu ternyata nggak ada cara nih untuk menggantikan scene tersebut terus dia syuting lagi gitu ada nggak tragedi kayak gitu tuh Kak? Atau Ada sih, cuma itu waktu saya dulu kerja sebagai asisten editor. mhm, Jadi mhm. sebelum jadi editor juga saya kerja sebagai
mulai dari di IT, Digital Imaging Terus, Technician, mhm, lalu jadi mhm, asisten editor, sebelum akhirnya jadi editor. mhm, Nah, mhm. ketika saya jadi asisten editor, pernah ada satu film, iya ada sekitar 1 hari yang nggak bisa kita Bisa, syuting. mhm, mhm, mhm. Dalam 1 hari kan udah banyak kan yang Banyak. bisa kita ambil Mhm, tuh. mhm, Jadi mhm. ketika editing memang kerasa banget bahwa ceritanya tuh agak agak bolong lah gitu. Nah, sampai akhirnya kita nonton bareng dan dengan saudara, dengan produser memutuskan kita akan menambah Oh, syuting syuting lagi. lagi. Jadi tetap ada ya pengalaman-pengalaman seperti Ada itu. dan itu ya yang nggak sering sih, tapi ada aja gitu yang gitu-gitu. Mhm, mhm. Nah, kalau kalau di editing ini tuh gimana sih Kak untuk cara tadi ya mungkin ya masih bersangkutan sama yang tadi konsisten gaya gaya visualnya, mungkin artistiknya gitu dan itu tetap sama gitu sampai jadi satu keseluruhan film. Itu gimana tuh Kak untuk jaga jaga konsistensi tersebut? Ya itu pentingnya kita harus punya visi yang sama ya. Sama ya. Jadi Oke. ketika di pas apa praproduksi tadi kita kan udah duduk bareng tuh Bareng, sama yes. head of department yang lain. Mhm, mhm. Kita sama-sama menyepakati dulu nih arahnya mau kemana Kemana? gitu. Mhm, mhm. Nah, misalnya kalau dari contoh film Budi Pekerti, penata artistik pengen ngasih warna dominan kuning dan biru Kuning karena biru, dia yes. mengadaptasi dari buku Pendidikan Moral Pancasila tuh. Mhm, Nah, mhm. sebagai editor kita ngelihat itu gimana kita menampilkan warna itu juga secara konsisten di dalam Mhm. frame. Keren. Mhm. Jadi kita prioritaskan pola itu kelihatan dengan jelas oleh Jelas oleh penonton penonton. gitu. Mhm. Itu juga terjadi dengan departemen lain, misalnya penata sinematografi. Mhm, Dia mhm. konsepnya membuat frame di dalam frame. Jadi di tiap frame itu pasti ada frame-frame Kurang. kecil Mhm. yang diibaratkan sebagai layar vertikal dari handphone sosial media kita Mhm. gitu. Mhm. Nah, sebagai editor kita ngelihat itu juga kita harus menampilkan itu secara konsisten tuh sepanjang film. Nah, jadi diskusi di awal ini yang sebenarnya menjadi Sangat. kunci. Mhm, mhm. Oh, dan kita juga sebagai seniman yang bekerja di bidang film itu nggak Mhm. bisa egois bahwa oh saya ingin Harus kayak editingnya gini. aja nih yang Mhm. menonjol, yang nggak bisa. Mhm. Kita juga Mhm. namanya Aspek proses yang lain ya. kolaborasi. Oh. Yes, yes. Kalau misalkan tadi kan akhirnya sudah kelar editing segala macam gitu ya, kemudian akhirnya film itu ditonton, nah gitu. Cara memutuskan bahwa oke deh ini udah adegan yang paling fix, udah paling pas sesuai dengan narasi, itu seperti apa tuh Kak? Nah, kalau kita itu Mhm. eh, saya nggak tahu ya di produksi film lain Tempat lain. gimana, tapi Mhm, mhm, mhm. beberapa film yang saya edit itu kita selalu melakukan FGD. Oke. Jadi kita tuh punya variabel untuk mengukur tingkat penerimaan makna film ini ke orang-orang. Orang-orang. Jadi Mhm. kita undang Oke. berbagai variabel penonton Mhm, mhm, dari usia, lalu tempat mhm, tinggal. mhm. Kita kasih mereka preview waktu itu masih di tengah-tengah editing. Nah, mereka bisa nonton, lalu mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasain, Oh, apa oke. yang mereka nggak ngerti dari filmnya, Filmnya. gitu. Mhm. Nah, dari situ kan kita bisa tahu tuh, oh ternyata penonton ini nih di sini perlu rasa ini gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm. akhirnya dari situ kan kita balik ke meja editing, kita masak lagi. Mhm. Nah, sampai akhirnya kita memutuskan bahwa ini adalah versi yang terbaik Terbaik. ya, Mhm, mhm. kita harus memutuskan bareng-bareng bersama sutradara dan produser. Produser. Tapi berarti revisinya nggak banyak tuh Kak? Atau paling banyak berapa tuh biasanya kalau revisi-revisi gitu Kak? Sebenarnya kalau kita kerja di dunia film profesional itu, kita Aha. kan punya kontrak Yes. kerja. Yes, yes. Kalau kontrak kerja editing itu biasanya Oke. sekitar 2 bulan setelah syuting. Syuting. Oh, oke. Oh. Nah, dalam 2 bulan itu kita maksimalkan aja misalnya ada berapa draft editing yang akan Mhm, kita mhm. present. Oke. Kalau rata-rata tuh biasanya 5 sampai 7 draft lah. Kalau film Budi Pekerti sendiri ini 7 Tujuh draft. draft. Tapi sebenarnya perkembangan dari 5 ke 7 itu nggak terlalu besar karena Banyak ya, hanya nggak mayor ya. tipis-tipis aja Mhm, minor. mhm, mhm, Nah, mhm. yang majornya ketika draft 1 sampai draft 5 yang endingnya beda, Beda. openingnya beda, yang gitu-gitu tuh. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk menutup pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin Kak Madun bisa share ya skill skill atau apapun yang harus teman-teman punya nih, apalagi teman-teman budi luhur atau di luar sana ya yang pengen bener-bener kayak
mau terjun di dunia film, terutama di editing, editor gitu. Iya, jadi Mhm, yang diperlukan untuk menjadi seorang editor itu, sepengalaman saya melihat sih ya, ada dua skill aha, teknis dan non teknis. mhm, Skill mhm, teknis ini meliputi software dan hardware mhm, gitu. mhm, Jadi pengetahuan tentang software editing ini emang harus mau nggak mau terus paling tahu lah gitu. mhm, Dan mhm. jangan pernah kita fanatik sama satu software. Software, yes, yes. Oh, misalnya, oh saya cuma mau ngedit pakai Premiere Ya, aja, yes, nggak bisa. yes. Software editing tuh banyak dan terus berkembang gitu. Mhm, mhm, Apalagi sekarang dengan AI segala macam, mhm, kita mhm. harus membuka aja diri Oke. bahwa Mhm, mhm. tahun-tahun ke depan juga perubahannya makin makin banyak. Banyak. Dan Aha, aha. tutorialnya kan makin makin banyak juga kan di YouTube Mhm, nih, kalau mhm, mau belajar software ini nggak ngerti, nonton aja YouTube YouTube itu pasti banyak kok gitu. mhm, mhm. Nah untuk non teknis ini yang saya lihat agak tricky sekarang karena saya beberapa kali juga ketemu dengan editor-editor muda, itu editor-editor Mhm, baru, mhm. mereka secara teknis saya Oke. nggak Mhm, mempertanyakan lah, oke banget. mhm, mhm, mhm. Tapi di skill non teknis ini kadang-kadang mereka perlu improve. Oke. Contohnya apa non teknis ini? Misalnya cara komunikasi, Oke. cara kita menyampaikan gagasan. Mhm. Karena kan film itu kerja kolaborasi kan. Kita Betul, akan tim. dituntut untuk sering mendengar dan sering mengutarakan pendapat. Tepat. Mhm, mhm. Jadi cara kita mengutarakan pendapat kita, opini kita itu sangat penting tuh, caranya gimana yang benar gitu. Yang yang enak lah untuk semua orang. Lalu kedua, manajemen waktu gitu. Nah, ini juga penting juga karena kita sebagai editor kan kerja dengan timeline gitu. Yes, deadline ya. Oh, Mhm. oh. Nah, saya tuh eh, sedikit dari editor yang nggak suka begadang. Jadi Mhm. buat saya itu paradigma editor harus begadang tuh kayaknya nggak udah nggak zamannya. Zamannya, mhm, Oh, saya tuh kalau sit in sama saudara, sama mhm. produser, saya Mhm. selalu mulai pagi, pagi sampai sore. Sorry, nggak Nah, fokus sebenarnya kalau gitu. misalnya udah di dunia profesional, kadang kita udah nggak bisa pakai mood sih, Musik kayak ya. Oke, oke. Maksudnya iya, kalau akhirnya udah, secara fisik kita dan mhm. mental gitu ya, Yes, yes. kita harus mengkondisikan bahwa kita ada di posisi tubuh yang paling fit. Kalau Fit, saya sih yes. ngeliatnya di pagi sampai sore itu. Mhm, mhm. Memang sesekali ada ketika misalnya kita eh, ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dan besok harus ditayangkan misalnya. Misalnya kita mau preview sama Mhm, produser, mhm, ya satu malam itu begadang ya oke mhm, lah gitu. mhm, mhm. Tapi bukan bukan jadi kita menormalisasi itu Normalisasi. gitu. Mhm. Nah, eh, skill manajemen waktu ini juga saya lihat ini harus dipunyai seorang editor karena tanpa itu kita akan awur-awuran aja gitu. Kita akan, "Ah, saya belum mood nih siang ini, saya nunggu mood malam." Mhm, mhm, Ya ngedit malam, selesai pagi, terus kita mhm. harus ngobrol sama sutradara Saudara, dengan mhm, produser, kayak mhm, ya nggak, mood kita itu akan membawa banyak masalah di belakang gitu. mhm, mhm. Nah itu, lalu Mhm. komunikasi, manajemen waktu, dan networking. Oke. Jadi mau nggak mau seorang editor itu harus punya networking yang bagus. Bagus. Oke. Networking yang bagus ini dapatnya dari mana? Ya dari kita kenalan sama orang, kita Mhm, nongkrong gitu. Jadi mhm, saya juga baru sadar gitu, ternyata nongkrong tuh ada skillnya lah. mhm, mhm, Gimana kita buka obrolan, saya kenalan nih sama produser film. mhm, Gimana cara kita mengenalkan diri kita, lalu gimana kita apa mempresentasikan lah mhm, kerja mhm. kita apa Dapat aja di pelajar. film Mhm, sebelumnya. mhm, Itu mhm, perlu skill juga tuh. Gimana kita tetap kelihatan eh, punya integritas lah tanpa mhm. harus jadi so asik gitu. Oke deh, siap. Semoga menjadi gambaran nih buat teman-teman yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih Kak Madun. Aku belum terbiasa untuk memanggil Madun sih sebenarnya. Nggak Jadi apa-apa. jadi dari tadi kayak ragu-ragu gitu. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama, terima kasih. pengalamannya Kak Madun. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih.